Waktunya membaca bunga. Pekerjaan bunga. Orang senang menanam bunga di kebun. Bunga liar tumbuh sendiri di hutan, di padang rumput, dan di tepi sungai. Bunga mempunyai banyak bentuk berbeda. Kebanyakan mempunyai mahkota berwarna-warni. Bunga mempunyai tugas yang sangat penting. Kebanyakan tumbuhan tumbuh dari biji. Bunga membuat biji yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kuncup dan kelopak. Bunga baru tumbuh di dalam kuncup yang mulanya sangat kecil. Kelopak menjaga bunga yang sedang tumbuh tetap aman sampai siap untuk mekar. Ketika bunga mekar, kelopak terpisah dan mahkota terbuka. Kelopak tidak rontok. Mereka bergulung ke belakang atau tetap membungkus dasar bunga. Kekuatan mahkota. Mahkota bunga berwarna cerah agar serangga memperhatikan mereka. Mahkota bunga dirancang untuk memudahkan serangga yang hinggap ke atasnya. Snowdrop dan daffodil mempunyai tabung seperti trompet yang mengarah ke bagian tengah bunga. Anggrek mempunyai mahkota bunga yang menonjol seperti lidah untuk dihinggapi serangga. Iris mempunyai garis-garis berwarna cerah di mahkotanya untuk menunjukkan jalan pada serangga. Wah, bunganya cantik. Membuat serbuk sari. Di dalam lingkaran mahkota bunga ada benang sari yang menghasilkan serbuk sari. Setiap benang sari mengandung banyak serbuk sari berwarna kuning. Setiap jenis bunga mempunyai jenis serbuk sari sendiri. Tepat di tengah bunga ada tabung yang mengarah ke bawah ke kotak benih. Puncak tabung ini disebut kepala putik. Ini menonjol di atas benang sari untuk menangkap serbuk sari dari bunga lain yang berjenis sama. Lihat pada gambarnya, ada mahkota bunga, lalu kelopak, benang sari, dan kepala putik. Tamu serangga. Serangga mengunjungi bunga untuk mencari makanan. Banyak bunga menghasilkan cairan manis yang disebut nektar. Serangga hinggap di atas bunga untuk mencari nektar di dasar mahkota bunga. Kupu-kupu menjulurkan tabung penghisapnya yang panjang untuk mencapai nektar. Lebah datang ke bunga untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Bunga mempunyai aroma yang disukai serangga. Honeysuckle mempunyai harum keras pada malam hari untuk menarik ngengat. Dari bunga ke bunga. Serbuk sari menempel pada badan serangga ketika ia tergesek benang sari. Ketika serangga mengunjungi bunga lain yang jenisnya sama, salah satu serbuk sari ini bisa saja mengenai kepala putik. Serbuk sari bergerak menuruni tabung ke kotak benih dan bergabung dengan bakal biji yang sangat kecil. Kebanyakan bunga memiliki banyak bakal biji yang menunggu diserbuki. Yuk kita perhatikan gambarnya. Ada kepala putik, ada kantung biji, dan ada bakal biji. Coba lihat gambar ini. Ada yang tahu ini buah apa? Buah apel. Ya, benar. Dari bunga menjadi buah. Ketika bakal biji sudah diserbuki, mereka mulai tumbuh. Mahkota bunga sudah menyelesaikan tugasnya. Mereka layu dan rontok. Kantung biji terus tumbuh di puncak tangkai. Setiap jenis bunga membuat kotak benih dengan bentuk berbeda. Di pohon apel, apel terbentuk di tempat di mana tadinya ada bunga. Biji di tengah apel adalah bakal biji yang sudah diserbuki. Buah apel adalah kotak benihnya.
menyebarkan biji. Bunga dandelion membuat banyak biji parasut kecil yang terbang ditiup angin. Bunga matahari penuh dengan ratusan benih. Bunga menghasilkan banyak benih untuk memastikan sebagian bertahan hidup. Tukang kebun menanam benih untuk mendapatkan bunga yang mereka sukai. Bunga liar tumbuh sendiri dari benih yang jatuh ke tanah. Siapa yang pernah lihat seperti ini? Aku juga pernah. Bunga baru. Beberapa tumbuhan berbunga sekali lalu mati. Bunga popi mekar dengan cepat. Setelah mahkota bunganya rontok, kotak benihnya menggembung dan mengeras, lalu menyebarkan biji-biji kecil. Tahun berikutnya, tumbuhan popi baru bisa tumbuh di tempat di mana biji popi kebetulan mendarat. Kebanyakan tumbuhan lain berbunga tahun demi tahun. Mawar menumbuhkan dahan baru setiap tahun dan menghasilkan kuncup bunga baru. Serangga berkunjung, mahkota bunga rontok, dan puncak tangkai mawar menggembung dengan benih di bawah daun mahkota lama. Benih ini bisa menjadi tumbuhan baru. Wah, indah sekali bunga-bunga ini. Yang ini juga. Makanan dan air. Biji pecah terbuka dan mengeluarkan akar dan tunas. Kuncup bunga mulai terbentuk. Air bergerak naik ke bunga melalui tabung-tabung kecil di tangkai. Kalau tidak terdapat cukup air, bunga bisa layu. Daun-daunan hijau membantu membuat makanan yang dibutuhkan bunga untuk tumbuh. Beberapa bunga bisa menyimpan makanan untuk digunakan tahun berikutnya. Dafodil dan tulip tumbuh dari akar penyimpan makanan yang disebut umbi. Nah, seperti itu gambarnya. Tanpa mahkota. Beberapa bunga sukar dilihat karena tidak memiliki mahkota bunga. Semua rumput mempunyai bunga. Mereka mempunyai benang sari dan kepala putik, tapi tanpa mahkota bunga dan kelopak. Rumput membiarkan angin meniup serbuk sari mereka dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain. Gandum dan oat bisa menyerbuki benih mereka dengan serbuk sari sendiri. Rumput tidak perlu menarik serangga untuk melakukan pekerjaan itu. Umur pendek. Kebanyakan tumbuhan memerlukan bunga untuk membuat benih. Kebanyakan bunga perlu menarik serangga untuk menyerbuki benih mereka. Kebanyakan bunga tidak berumur panjang karena memang tidak perlu. Bau yang harum, warna yang cantik, dan bentuk yang menarik semuanya membantu agar tugas bunga cepat selesai. Nah, begitu adik-adik yang telah kita pelajari tentang bunga. Sampai jumpa. Tetap rajin membaca ya.